tuh banyak sekali kayak misalnya untuk menghadapi promo, membuat promo-promo gitu loh untuk yang untuk Lebaran dan Ramadan ini juga gitu loh. Especially kayak misalnya kita buat ada sedikit juga. Sebentar, Mas. Jadi Walla People masih butuh promo? Halo Sobat Laku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana ini nih? Udah mulai masuk Ramadan minggu ketiga ya. Senang banget kali ini saya Tommy Prabowo bisa menyapa lagi Sobat Laku. Selamat bergabung, ini dia podcast Lika Liku Laku edisi spesial Ramadan. Kalau minggu ketiga kayak gini udahlah ya, semangat ya teman-teman, buka bareng. Ini udah mulai, jadi tahun ketiga pandemi ini kayaknya jadi momen pertama juga ya teman-teman, Sobat Laku udah mulai bisa buka bareng, udah mulai bisa planning juga ya, rencana mudiknya udah mulai direncanakan, tinggal ya sekitar 1 mingguan lebih lagi ya teman-teman untuk bisa bertemu dengan hari kemenangan. Tapi yang pasti hari ini kita ketemu ya di Lika Liku Laku Podcast, di mana ngumpulin nih Sobat Laku yang sekarang pengen belajar banyak gitu ya, untuk benar-benar bisa belajar dari para pelaku bisnis ya, business owner, kemudian merchant-merchant kita gitu ya, termasuk juga beberapa expert yang akan kita hadirkan untuk Sobat Laku bisa catat gitu ya, dan juga pelajarin dari berbagai macam lika-liku yang sudah mereka hadapi dalam menjalankan bisnis mereka. Agar apa? Agar usaha mereka bisa laku. Karena kenapa? Karena di podcast Lika Liku Laku, apalagi edisi Ramadan kali ini, kita ngajakin Sobat Laku untuk ngobrol-ngobrol, bicara berbagai macam aneka lika-liku agar usaha Sobat Laku bisa semakin laku di bulan Ramadan. Tepuk tangan dulu dong! Semoga lancar puasanya Sobat Laku, dan selama bulan Ramadan juga ini Lika Liku Laku podcast hadir, di mana setiap minggunya kita bakalan hadir khusus untuk Sobat Laku di bulan Ramadan ini. Benar-benar spesial sekali. Kenapa? Karena ini selaras juga dengan dukungan dari GoTo ya, untuk menyukseskan rangkaian G20 2022 tentu saja ya, di mana GoTo sendiri punya komitmen yang luar biasa untuk memberdayakan teman-teman UMKM, dan juga untuk bisa berdaya itu seperti apa biar bisa gabung melalui ekosistem dari GoTo. Nah, hari ini bakalan spesial banget karena edisi spesial Ramadan Lika Liku Laku podcast kali ini akan mendatangkan 2 narasumber spesial banget buat Sobat Laku bisa pelajari bareng-bareng. Tapi mungkin karena biasanya kalau kita lihat gitu ya, podcast kita udah mulai rame tuh di kolom komen, boleh absen dulu kira-kira ini Sobat Laku lagi menyimak kita dari kota mana, kemudian juga punya bisnis apa gitu ya, sambil mungkin bisa menyapa bisnis owner yang lain, Sobat Laku yang lain gitu ya, sambil cerita bisa tahu juga bahwa ternyata Sobat Laku yang nyimak nih Lika Liku Laku podcast kita edisi spesial Ramadan kali ini bisa sambil ngobrol juga di kolom komen kita ya. Ini paling spesial di minggu ketiga Ramadan kali ini, kita bakalan belajar tentang pentingnya kita menemukan payment gateway yang tepat nih buat Sobat Laku. Karena kalau berbicara soal menjalankan bisnis, payment gateway ini akan penting sekali, dan kira-kira pentingnya seperti apa dan akan membantu teknis cash flow dari teman-teman, usahanya juga seperti apa. Nanti kita akan belajar bareng-bareng dari 2 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, ini kalau berbicara soal retail online fashion yang paling luxury gitu ya, pasti teman-teman udah kenal sama yang satu ini. Meskipun baru lahir di 2020, berarti sekarang udah jalan 2 tahun gitu ya. Dari kemarin ketika mau datang gitu ya narasumber, saya lagi belajar banget gitu untuk pronunciation, semoga bener gitu ya. Dari Voila. Ya, Voila akan segera hadir. Nanti akan ada Mas Zoe Rashid selaku Head of Marketing Communication dari Voila, dan juga ada Mbak Pijar Amani selaku SMB Sales dari Mitrans. Kita tepuk tangan dulu dong buat narasumber-narasumber kita. Mas Zoe apa kabar? Bener nggak? Baik. Voila. Bener banget, namanya Voila. Voila ya. Oke, Mas Zoe, boleh disapa dulu nih Sobat Laku untuk sambil kenalan juga. Mungkin juga banyak sekali Sobat Laku yang pengen kenalan juga Voila itu seperti apa, 2 tahun ini juga seperti apa. Monggo disapa dulu, Mas. Oke. Again, terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Saya Zoe Rashid, the Head of Markom dari Voila. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang Voila itu, Voila it's the #1 multi-brand store yang ada di Indonesia sekarang ini. We carry over 100 brands, jadi kita ada online sama offline store-nya juga. Jadi everything that we have di Voila itu makes a convenient shopping for you. Jadi bisa di mana aja, bisa datang ke store kita atau bisa juga online juga. Gitu. Baik. Gitu. Perkenalan berikutnya mungkin Mbak Pijar boleh kenalan juga sama Sobat Laku, silakan. Boleh. Halo Sobat Laku, aku Pijar, aku SMB Sales di Mitrans untuk retail kategori. Sekarang di Mitrans aku bagian mengakuisisi nih, jadi merchant-merchant baru aku akuisisi, dan juga merchant yang udah existing aku bantu untuk tumbuh.
gitu. Betul. Nanti kita akan bicara juga nih teman-teman kenapa Mitrans ini hadir dan juga kenapa ini jadi penting juga untuk bisnis kita. Mungkin kita sedikit ngobrol dulu, mau flashback nih 2 tahun barengan sama Voila gitu ya sebagai destinasi belanja produk luxury fashion terbaik saat ini. Luar biasa sih. Mbak Bica ini 2 tahun loh ya. 2 tahun tuh berarti 2 tahun dalam kondisi pandemi. Voila lahir, tadi sudah disampaikan tidak hanya online tapi menjadi number one multi brand store di Indonesia, tapi juga ada offline store-nya juga. Iya. Seperti apa nih 2 tahun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang sebenarnya kondisinya tidak mudah dan ini menyediakan karena memang ini multi brand store dan kalau Tommy lihat sendiri memang brand-brand yang hadir di situ ada brand-brand yang luxury banget gitu ya. Iya. Yang luar biasa banget. Jadi siapapun yang pakai pasti akan ditanya, berapa harga outfitmu? Ya kan? Tommy nggak berani ditanya. Boleh cerita nggak Mas ini, 2 tahun lahir sebagai number one multi brand store dan khusus untuk brand-brand luxury. Apalagi ada 50-an lebih 100. brand-brand. Oh 100 sekarang ya? 100 Desainer brand yang sudah hadir Iya. di Voila ini sendiri. Iya, benar. Dan ini Indonesia punya loh, luar biasa. Cerita nih Mas Zoe. Jadi basically ya Voila itu juga develop waktu kebetulan pas dari pandemi yang pertama. That's why kita juga develop untuk yang online juga. Maksudnya kenapa kita develop online? Soalnya kan waktu pandemi pertama juga ya ada PPKM, orang-orang nggak bisa kemana-mana. Dan biasanya kalau liburan mereka suka keluar negeri, dan biasanya juga shopping juga kan Mbak di luar negeri. Iya. Itu kan tiba-tiba langsung tertahan semua. That's why Voila itu di-develop juga untuk membantu kenyamanan untuk orang-orang berbelanja di Indonesia. Dan kebetulan juga kita juga kan ada kayak yang tadi bilang we have over 100 brands. Yaitu gampang sekali untuk customer kita untuk datang ke Voila habis untuk belanja juga, especially dengan ada kayak misalnya Mitrans juga partner kita, itu lebih gampang lagi jadinya untuk check out. Dan salah satu yang mungkin bisa lihat gitu ya, ekspansi dari Voila selama 2 tahun ini sampai ada 2 store, kemudian juga online store-nya juga luar biasa banget, itu juga ternyata dengan pemilihan payment gateway ini sendiri Of gitu course, ya. biarpun gimana kan we need to have the right partner juga untuk kemajuan kita kan. Jadi ya dengan kita sudah berteman dari pertama dengan Mitrans, nah itu juga banyak sekali membantu untuk transaksi kita juga, especially kalau misalnya online juga kan Mbak ya, jadi banyak sekali membantu. Gitu. Oke. Karena memang ini momennya Ramadan, teman-teman lagi puasa dan sekarang masuk minggu ketiga, awalnya aduh ini Tommy mau nanya sama Mas Zoe, mau nanya sama journey-nya Voila, orang yang belanja ini adalah tanpa pakai crazy mereka rich semua. Terdampak nggak sih mereka sama kondisi Ramadan ini, mikir-mikir juga apa segala macam, atau malah makin gencar banget karena iya momen Ramadan, siapa tahu ada penawaran spesial juga dari Voila sendiri, berarti ini tahun kedua ya Voila menghadapi momen pandemi. Ya, seperti apa nih Mas Zoe? Jadi maksudnya ya again kayak yang aku bilang tadi, memang sih dengan pandemi ini sebenarnya juga sedikit membantu juga, especially kayak misalnya karena kita again ada online store, jadi selama PPKM yang dimana mungkin mau tutup atau mungkin orang juga nggak bisa keluar negeri, habis itu mereka ada extra money nih untuk spending gitu kan, ya jadi mereka tuh bisa datang ke Voila juga maksudnya untuk men-spend yang extra cash yang mereka ada juga gitu loh gitu. Jadi alhamdulillah sih for the past 2 years ini dengan adanya pandemi dan kita juga store kita juga dengan online selalu buka terus, ya alhamdulillah ada aja yang terus datang transaksi terus juga gitu loh. Dan juga dengan kita mengintroduce ada brand-brand baru juga, soalnya kan ada brand-brand baru kita yang dimana mungkin di Indonesia sendiri nggak ada standalone store ya, jadi salah satu yang kenapa memilih Voila juga gitu karena ada beberapa brand yang sebenarnya di Indonesia tidak ada, di Voila sendiri ada gitu loh. Gitu. Iya. Jadi apalagi untuk sobat laku, Voila people yang nggak bisa keluar negeri segala macam, nggak bisa travel, mereka tetap bisa purchase luxurious things yang memang mereka inginkan gitu, langsung di Voila gitu ya. Dan juga jangan lupa ini 100% otentik gitu, garanti. Ya. Mau cerita dong Mas, apa yang dihadapi di Voila sendiri untuk Ramadan tahun lalu dan kira-kira apa yang mau di-share juga untuk sobat laku di Ramadan tahun ini, mungkin best practice dari tahun lalu nih, pemasaran luxurious things gitu ya, mungkin nggak mudah apalagi pandemi, tapi apa yang pengen di-share dari Voila sendiri? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk strategi sendiri, kita tuh banyak sekali kayak misalnya untuk menghadapi promo, membuat promo-promo gitu loh untuk yang untuk Lebaran dan Ramadan ini juga gitu loh. Especially kayak misalnya kita buat ada sedikit juga. Sebentar Mas, jadi Voila people masih butuh promo? Sebenarnya ya, itu loh, itu sebenarnya lucu maksudnya.
Nggak beneran Mas Zoe? Benar, the more money people have, Ya. the more promo they want. Bener nggak Mbak sebenarnya? Betul. Itu jadinya gitu loh, itu. Jadi Oh, biarpun jadi masih ngejar promo masih, ya. masih, especially kalau misalnya let's say mungkin istrinya kartunya dari suaminya misalnya Iya, kan, iya. mereka kan misalnya mau ngejar promo-promo juga misalnya supaya ada cicilan atau apa gitu, kan kalau misalnya dapat bilnya setiap bulan nggak ketahuan kan. Oh, jadi Bener. Iya kan Mbak? ternyata itu yang dimanfaatkan. Iya, dan yang bagusnya juga soalnya dari Mitran sendiri kalau misalnya udah mau cicilan udah bisa langsung juga kan Bisa jadinya. langsung, Gitu. langsung. Jadi gampangnya di situ gitu loh. Jadi itu. best practice yang memang dilakukan dari tahun lalu dan sekarang promo ya berarti Ya, ya. jadi kita akan Apalagi, Mas? ada promo. Nah, juga kita juga sebenarnya ada beberapa event juga during Ramadan yang dimana kita mencoba untuk mengkeep klien-klien customer kita gitu. Misal sepertinya kita membuka buka bersama dengan mereka gitu, especially our client yang top spenders kita juga gitu kan. Habis itu juga kita mungkin kerja bersama dengan KOL atau selebriti juga untuk misalnya ada meet and greet-nya gitu. Jadi kita mau membuat supaya customer klien-klien kita tuh kembali lagi ke Voila juga gitu loh. Baik. Tapi yang paling nomor satu adalah kita perlu kerjasama dengan beberapa institusi kayak misalnya untuk promo dan untuk cicilan atau juga supaya lebih gampang untuk transaksi sama Mitran gitu loh. Itu sih yang paling penting pertama-tama gitu loh. Itu. Baik. Jadi ternyata ya mau itu jualan mie ayam, mau jualan barang-barang branded, ternyata promo itu penting sekali. Exactly. Dan itu harus dimanfaatkan sekali. Iya. Tapi kalau dari perspektif Mitran sendiri, apa yang mungkin tantangan yang dihadapi oleh Mitrans dan juga apa yang mungkin didengarkan juga dari partner-partner dari Mitrans yang dihadapi Ramadan tahun lalu dan mungkin juga akan dihadapi di Ramadan tahun ini, Mbak? Sebenarnya sih bulan Ramadan sendiri itu gimana ya, behavior orang Indonesia itu kan kalau bulan Ramadan, momen Lebaran tuh belanja. Jadi sebenarnya tanpa kita apa-apain karena momen itu pasti transaksi naik, apalagi pandemi, shifting semua offline ke online gitu. Jadi transaksi itu udah pasti naik sebenarnya. Paling tinggal kalau dari kita dari Mitrans ya, itu paling bantu untuk analisa industri apa sih yang sekiranya itu naiknya signifikan gitu. Kenapa? Supaya kita bisa shoot opportunity yang gede itu gitu kan. Kayak misalkan tahun lalu ya, 3 terbesarnya itu fashion, baju, tas, sepatu, nggak tahu ya, padahal pandemi. Orang buat apa gitu loh. Mau kemana? Foto, konten Kak, itu penting banget gitu. Nge-zoom aja meeting ternyata outfitnya udah niat juga. Bener. Semua harus ditunjukin, walaupun tasnya dipajang, di belakang tetap harus kelihatan gitu ya. Jadi memang behaviornya itu seperti itu gitu. Kayak dulu tuh bisa kalau di bulan Ramadan tahun lalu fashion itu naiknya sampai 125%. Wow. Naiknya sejauh itu. Itu dari Mitran sendiri ya, 125%. Betul, kita analisa kenaikannya 125% gitu. Kemudian yang kedua naik memang charity, nggak bisa dibohongin orang berdonasi, berzakat gitu. Ya makanya banyak juga kadang merchant yang sebenarnya jualnya baju tapi dia juga ada sumbangkan lebih apa segala macam gitu kan. Yang ketiga food and beverage itu juga memang tinggi gitu. Jadi kita lihat dari data historisnya itu, kemudian kita coba cek di masa sekarang apakah masih relevan. Karena kan memang orang juga seleranya gampang bergeser nih. Dulu hampers itu nastar, kastengel. Sekarang mungkin tas Voila pun udah bisa jadi hampers. Betul. Wow, saya mau dong gitu. Boleh nanti ya. Kodenya masuk ya gitu. Gitu. Jadi orang juga bergeser. Kita coba lihat kayak gitu. Kenapa? Supaya kayak tadi saya bilang kita bisa shoot opportunity yang gede supaya happy-nya di Ramadan, puas customer-nya pakai sama merchant sama Mitrans, repeat ordernya terus sampai after Ramadan. Kembali lagi gitu ya, kalau tadi kita ngelihat dari dua perspektif ya, baik itu dari Voila gitu ya sebagai brand dan juga memahami customer behavior dari Mitrans sendiri sebagai solusi payment gateway yang terlengkap saat ini gitu. Nah, sekarang mungkin kembali lagi ke Voila karena memang kalau berbicara soal toko ya, etalase buat jualan, online-nya ada, oke banget, ini ngebantu banget pada saat pandemi, tapi juga offline-nya ada ya, ada di 2 kota kalau nggak salah ya? Ada di Jakarta sama di Surabaya. Gitu. Betul. Memahami tren perubahan dari Voila People gitu atau mungkin sobat laku yang menjadi customernya Voila selama 11 bulan mungkin akan agak sedikit berbeda di akhir tahun ya, Christmas dan juga akhir tahun ditambah lagi Ramadan tuh biasanya. Apa yang bisa tren bisnis online seperti apa yang Voila bisa baca spesifik untuk Ramadan nih? Sepertinya kan kayak tadi Mbak Pijar juga udah ngomongin juga sebenarnya untuk tren Ramadan ini karena orang-orang tuh for some reason mungkin karena mereka baru dapat THR juga, mereka dapat ada uang juga gimana, itu tuh pasti akan naik terus. Biarpun misalnya kita juga tidak nge-push mereka untuk dengan promo dan lain, tapi biarpun mana, especially dengan pandemi ini, mereka tuh selalu kembali aja terus ke kita. Soalnya
apa sih yang membuat mereka ingin spending juga money di Iya. kita juga, soalnya mungkin bisa dibilang it's our own satisfaction. Mm-mm. Kayak misal biarpun kita nggak kemana-mana, tapi knowing that oh gue punya tas ini nih di Iya. rumah gue, it makes them happy juga gitu. Iya, Itu Betul. gitu. Jadi mudik habis sholat Id gitu ya harus pamer longshongnya atau mungkin sepatunya habis wudhu pakai Comme des Garçons gitu ya. Ya, Itu cuma ternyata hati-hati aja ngaruh sih buat ya. mereka ya. Hati-hati basah kata dia. Tahu berarti itu memang ya. Oke, jadi memang iya sama-sama aja gitu ya. Iya. Dan memang ternyata itu yang bisa diakali market yang tetap ada, demand yang tetap ada, itu yang benar-benar coba diraih sekali oleh Voila gitu. Ada nggak yang mungkin diubah entah itu operasional dari toko kah? Tapi enaknya adalah kalau nggak salah Voila itu outletnya nggak di mall ya. Iya, Itu lebih menguntungkan exactly. sekali. Jadi nggak kena PPKM atau mungkin PSBB waktu itu ya. Iya, jadi kebetulan juga kan store kita kayak pertama soal kita buka yang di Surabaya dulu, abis itu yang di Jakarta juga baru buka di Oktober kemarin ini. Iya. Jadi karena kita punya store sendiri juga, operasional juga lebih enak, waktunya juga kita bisa menginikan sendiri. Tapi Iya. of course kita selalu mengikuti prokes dari pemerintah yang ada juga gitu loh. Itu sih jadinya. Tapi biarpun gimana, again di masa-masa seperti ini ya online kita juga sih yang membantu banyak juga. Itu Betul. sih. Apa yang mau di-share ke Sobat Laku untuk Ramadan tahun ini rencananya apa? Ini meskipun sudah masuk minggu ketiga gitu, kira-kira seperti apa yang bisa di-share ke Sobat Laku saat ini? Nah, kalau misalnya again aku bilang kalau misalnya Sobat Laku pengen ingin ke store kita atau melihat juga di website kita juga, it's a convenient store for you, di mana kalian bisa dari rumah atau dari mobil atau dari mana juga, especially untuk pembayarannya itu nggak usah ditanya lagi ya, kalau Iya. pembayaran mah udah gampang banget gitu. Sekali ini juga udah lewat juga. Dan just check out juga selalu dengan promo-promo yang kita ada juga, jadi selalu cek di IG kita atau di website kita selalu akan ada juga sih. Iya. Itu. Solusi pembayarannya udah ada, promonya juga udah disampaikan gitu ya sama Zoe. Tapi satu hal nih, ketika dari dulu nih ngelihat banyak teman-teman yang nge-tag, wah bola segala macam, takut nggak bisa check out mas, nggak berani check out, nggak mampu. Muka saya ini kelihatan mampu nggak sih mas sebenarnya mas? Bisa dibantu oleh Mitrans kok. Tenang. Emang tenang. dibantu seperti apa nih Mbak Pijar untuk orang-orang seperti saya ini yang agak-agak ragu untuk check out bola gitu ya? Iya, jadi Voila ini kan udah terkenal banget. Orang udah pasti belanja kayak Restomi pengen belanja kan Iya. gitu. Tapi Mitra sendiri tuh bantu payment channelnya tuh opsinya banyak gitu. Misalkan punyanya apa? Kartu kredit, ada card payment. Aku cuman punya cadangan pahala Oh, karena puasa boleh. kan. Pahala ditukar bisa diuang kan? Bisa. Bisa ya? Bisa dicicil itu Bisa, ya. mikir dulu deh. Mungkin sebelum ke teknis, mewakili Sobat Laku termasuk juga untuk customer Bola juga menentukan solusi payment gateway yang tepat untuk mereka itu seperti apa, dan ketika sudah ketemu apa yang bisa dibantu untuk Bola sendiri bertransaksi nih dan juga customer-customernya. Oke, iya jadi sebenarnya kayak Voila ini kan customer udah pasti banyak gitu kayak tadi aku bilang gitu. Kita dari payment gateway itu berusaha tinggal ngasih experience yang nyaman untuk merchant maupun untuk customer. Kenapa? Supaya udah gue nyari barangnya, gue juga nyaman sehingga gue mau balik lagi gitu kan. Nah, kenyamanan itu dari sistem kita yang reliable itu juga bisa. Kemudian opsi yang banyak gitu, fleksibel gitu kan. Kayak misalkan ya kayak tadi aku bilang ada misalkan card payment, ada bank transfer pun nggak cuma satu ya, ada 5 sampai 5 gitu VA. Kemudian ada juga e-money gitu. Dan di balik itu masing-masing payment channel juga ada promonya gitu, kayak promo sama bank ya kan, Iya, benar. Mas Zoe gitu. Ada juga installment 0%. Iya. Jadi nggak usah khawatir kalau Mas Tommy mau beli ada installment 0%. Jadi cuma harga produknya aja dibagi berapa bulan. Itu 12 bulan, 6 bulan nggak? 3, 6, 12 ada semua, boleh. Gitu. Jadi memang lengkap gitu ya. Lengkap, Kemudian bener. manpowernya juga selalu standby segala macam, dan Betul. memang ngebuat untuk semua customer-customernya Bola juga, dan juga mungkin calon-calon customer dari Sobat Laku juga gitu ya, semakin nyaman untuk bertransaksi dan juga berbelanja. Kerasa nggak sih mas dampaknya ketika dibantu banget dengan ternyata ketemu nih solusi payment gateway yang tepat buat Bola, yaitu Mitrans gitu, dan seperti apa nih untuk dari ngurusin cash flow dan juga teknis dari Bola sendiri, pembukuan segala macam setiap bulannya juga seperti apa? Itu tuh makanya kayak tadi Mbak bilang, itu tuh dia kayak smooth sailing aja gitu loh, gampang, semuanya juga udah terdata juga untuk kita juga. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung ke pihaknya Mitrans juga, mereka juga langsung bantu kita. Jadi
menurut aku sih it's one of the best way to do your business juga because bukan hanya dari smoothness-nya aja, tapi ada dari bantuan backup dari pihak veteran-nya juga. Jadi membuat semua tuh lebih gampang untuk kita sebagai merchant juga, tetapi at the end of the day tuh untuk depannya juga untuk klien-klien atau customer kita juga mereka lebih nyaman untuk transaksi, lebih percaya juga. Soalnya itu yang paling penting percaya ya Mbak ya. Benar. Jadi ada kepercayaan itu juga. Jadi itu everything yang dibantu oleh Mitran sendiri untuk ke merchant kayak kita. Itu yang membantu adalah the smoothness of all the transaction yang kita ada semuanya. Oke. Tapi kenapa akhirnya jatuh cinta dan udahlah ini akhirnya kita pakai Mitrans gitu awalnya dari Vola sendiri? Ya, kita udah ngeliat juga kan dari background Mitran seperti apa. Habis itu juga, of course, waktu kita pertama kali kerjasama juga kan ada beberapa yang kita obrolkan juga. Dan mulai dari pertama itu ya udah jatuh cinta gitu loh ceritanya sama Mitran. Hatinya nggak bisa kemana-mana lagi. Benar. Kalau boleh nambahin juga sih, emang kita menjanjikan secure kayak tadi dibilang. Prosesnya gampang, kita mau bayar pakai kartu kredit gampang. Tapi kita ada biasanya kalau belanja ada OTP, nah itu kita wajib. Kenapa? Karena walaupun gampang, tapi kita juga nggak mau digampangin. Betul, gitu. betul. Jadi memang kayak gitu-gitu akhirnya kita, oh ternyata cocok nih, selaras nih keinginannya, kita jadi jodoh deh gitu. Soalnya si trust itu sih, trust antara kita berdua sama trust juga yang kita kasih kepada klien juga itu yang ada. Betul. Ini pas banget ya, jadi kayaknya prinsipnya Mitran sendiri gitu sama kayak cari jodoh ya. Gampang tapi nggak bisa digampangin. Benar. Gitu ya, Mbak Pijar ya. Mungkin ya mau di-share lagi nih untuk Sobat Laku emang bener-bener baru banget gitu. Kenapa memilih payment gateway yang tepat itu penting sekali buat mereka dan akan bisa ngebuat usahanya Sobat Laku kan seperti apa dengan pemilihan payment gateway yang tepat. Misalnya nih kita berkolaborasi bersama dengan Mitrans gitu buat mereka. Iya, jadi sebenarnya untuk pemilihan payment gateway sendiri, payment gateway-nya sendiri kan banyak ya merchant kayak worth it nggak sih? Karena kan memang ada additional fee yang kita charge, tapi worth it nggak sih? Aku bisa bilang 100% worth it. Gitu. Kenapa? Karena memang bisnis kalau manual, apalagi kayak Voila gitu, itu ya aku mungkin boleh sebut bulannya tuh MM-an udah sampai aduh nggak mungkin kita nge-recapnya manual gitu kayak iya ini bukti transfer ngecek nggak mungkin. Nah kalau di Mitran sendiri itu real time, jadi customer bayar langsung link settle, tulisannya gitu. Ngerekapnya juga nanti untuk audit misalkan atau finance-nya mau tarik bulanan itu juga otomatis. Gitu. Jadi memang bisnis-bisnis kalau misalkan mau lebih fokus sama jualannya, kayak gini-gini ya udah deh kasih aja sama Mitrans. Betul. Gitu sebenarnya. Jadi emang bener-bener fokus ke bisnisnya aja gitu. Iya betul. Untuk ngurusin settlement, transaksi segala macam, udah biarin Mitrans yang ngurusin gitu ya. Iya, so at the end of the day juga dengan the small percentage yang mereka charge juga, it covers everything juga. Sebenarnya it's not a loss untuk merchant-merchant juga, tapi itu lebih untuk menggampangkan kita juga jadinya gitu. Betul. Dan ini juga akan dengan semakin mudah terbantu gitu ya customer-customernya Vola sendiri akan semakin ya ekspansinya akan semakin oke seperti itu ya. Oke, kita mungkin sedikit balik lagi karena memang nuansanya juga Ramadan sekarang ya. Kalau Tommy sendiri pengen belajar banyak gitu dari perjalanan dari Vola sendiri selama 2 tahun terakhir ini gitu. Kalau tren dari luxury brand, kemudian juga designer brand yang sekarang udah ada lebih dari 100 designer brand yang hadir di Vola sendiri gitu ya. Trennya seperti apa sih Mas selama 2 tahun terakhir ini? Atau mungkin ada cerita-cerita unik yang bisa di-share juga sama Mas Zoe? Apakah mungkin lebih banyak ke fashion atau mungkin lebih banyak ke bags gitu atau mungkin lebih banyak ke luxury shoes segala macam atau seperti apa nih Mas Zoe untuk Vola people di Indonesia nih seperti apa? Nah, for some reason orang Indonesia tuh suka aksesoris ya. Mereka tuh lebih suka kayak tas dan sepatu daripada baju. Mungkin kalau misalnya baju mereka berpikir cuma pakai berapa kali habis itu nggak dipakai lagi gitu. Tapi trennya adalah dari dulu sampai sekarang for some reason itu tuh selalu aksesoris, especially tas. Soalnya kalau misalnya ada yang bilang kan, aduh kenapa sih lo beli tas? Emang harganya akan gini-gini. Sebenarnya itu ada beberapa tas juga yang sebenarnya kalau kita beli itu sebagai investasi juga. Ada beberapa brand yang dimana sesudah transaksi kita keluar dari store-nya sendiri, itu harga itu udah naik juga gitu loh. Jadi mungkin banyakkan trennya itu sekarang ini orang-orang pada beli tas-tas gitu because they know
mungkin untuk kedepannya harga itu akan naik, jadi mereka tuh bisa di-resell lagi atau bagaimana gitu loh. Iya. Seperti itu. Tuh, ternyata tas investasi Mbak Bijar ya. Investasi ya. Heeh. Nggak Ada usah berapa invest banyak yang investasi di rumah sekarang? Pasti banyak investasinya di rumahnya. Ayo, Aduh. Iya. Masih menunggu ini nih dari Mola. Iya, iya. Bisa langsung check out loh, Oh, Mbak boleh. Bijar ya. Siap. Heeh. Jadi jangan cuma jadi klien doang gitu, Iya, customer benar. juga dong. Benar, ya benar, kan? benar. Karena Biar bisa ngerasain journey-nya sendiri iya, ya. karena ini Biar tahu investasi. step-nya jadinya. Iya, benar, benar. Dan aksesoris ternyata ya, dan juga tas yang ternyata ini jadi satu produk yang memang luar biasa sekali selama hampir 2 tahun terakhir Iya. ini gitu. Dan mungkin kedepannya akan seperti apa sih dengan apa namanya, barang-barang branded, kemudian luxury things, dan juga all the designers product yang akan hadir, dan juga dengan Indonesian market sendiri kedepannya seperti apa? Mungkin sekarang kita sudah mulai apa ya, mulai berdamai lah dengan pandemi ini gitu. Iya. Dan seperti apa nih Mas Zoy ke depan? Ya, maksudnya dengan apa yang kita lihat dari beberapa tahun ini dengan ada pandemi, itu orang Indonesia tuh jadi lebih meng-appreciate suatu brand, lebih meng-appreciate apa yang mereka beli juga. Maksudnya mereka tuh sudah tidak, pelan-pelan sudah tidak berpikir bahwa oke, maksudnya barang ini aduh mahal banget, gue nggak bisa gini-gini. Tapi again yang kayak aku bilang tadi, it's about appreciation tentang sesuatu produk dan juga investasi. Dan apalagi kok misalnya mereka juga, kita kan banyak rules juga kan yang kadang-kadang di Indonesia gitu, misalnya kalau kita dari luar nggak boleh beli barang apa-apalah, susah untuk masuknya juga gitu. Jadi ya kita menolong aja untuk membuat satisfaction kepada orang-orang ini semua. Soalnya kayak selama ini aku kan udah lebih tahun di retail nih ya, kebanyakan soalnya orang Indonesia kalau misalnya kita lihat tuh mereka tuh konsumtif banget. Ya, seperti misalnya kayak di negara tetangga di Singapura aja, 80% VIP customer mereka adalah orang Indonesia sebenarnya loh. Wow. Jadi maksudnya dengan ada Voila, dengan dibantu sama Mitrans juga, ya kita menggrab klien customer to make it easier for them juga. Kita akan bilang sama mereka bahwa you know what, di Indonesia kita udah ada semuanya, kenapa harus spend your money abroad juga. Selain bukan membantu kita juga, tapi it brings in juga pendapatan kepada negara juga kan jadinya itu. Jadi that's what we're trying to tell everyone, bahwa you know what, kenapa harus keluar negeri lagi, di Indonesia juga ada kok, and it's convenient gitu loh, bisa di mana aja. Dan lo bisa ngambil dari mana aja, betul. Exactly. Betul. Iya. Kalau dari Mbak Bijar sendiri, kedepannya Mitrans akan seperti apa untuk convincing sobat laku gitu ya, untuk jadi keluarga Mitrans juga, dan apa yang mau disampaikan mungkin? Oke, boleh. Sobat laku yang mungkin lagi kayak considering nih, kayak sebenarnya payment gateway itu worth it nggak sih, dan kalau misalkan kita juga mau daftar, kira-kira Mitrans atau yang lain ya gitu. Satu hal yang Mitrans punya yang mungkin yang lain belum punya atau enggak ya, itu adalah kita under Gojek gitu, yang mana Gojek itu selalu banyak banget program promo gitu ya, program ini atau lainnya lah, promo dan segala macam. Contohnya recently itu kita baru ada kolaborasi sama GoSend, sama GoPay, dan merchantnya Mitrans itu eligible untuk ikut gitu. Jadi benefitnya nggak cuma hanya apa yang dijual Mitrans, tapi juga segala dari Gojek Group itu juga bisa dinikmati oleh merchantnya Mitrans gitu. Itu sih poinnya. Jadi empower UMKM ini benar-benar masuk dalam satu ekosistem yang memang benar-benar terintegrasi banget gitu ya, dan benar-benar saling menguntungkan untuk semuanya tergabung dalam ekosistem dari GoTo ini sendiri, seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau dari pertanyaan terakhir sih pengen nanya hal-hal unik di bulan Ramadan. Mungkin customer, kalau dari Tommy sendiri nggak usah Ramadan lah, ada nggak sih nemu customer yang unik banget Mas 2 tahun ini gitu Mas Zoe? Dan pertanyaan kedua dari Tommy, kenapa ini ada offline store di Jakarta dan juga di Surabaya? Apakah memang yang rich itu memang ada di Jakarta dan Surabaya doang? Atau bagaimana? Ya maksudnya untuk yang tentang store itu, soalnya kebetulan juga kan our head office juga di Surabaya. Biasa kita buka di Surabaya juga yang pertama store-nya. Kadang kita ngeliat animonya di online tuh orang-orang juga entusias. Habis itu mereka juga selalu nanya, kalau misalnya mau cobain di mana cobainnya? Akhirnya kita buka si offline store kita di Surabaya dulu yang pertama, dan sudah sukses yang di Surabaya, atau kita buka lah yang di Jakarta, di arteri Pondok Indah gitu, di Jakarta Selatan. Itu juga jadi animonya orang-orang yang mereka mungkin lihatnya di online dulu, kalau misalnya mereka mau coba bisa langsung datang ke store juga. Jadi itu kan membuat mereka lebih confident juga gitu loh. Kalau misalnya yang aneh-aneh banyak sih ya, tapi maksudnya namanya juga orang kalau misalnya belanja gitu pasti
namanya klien, customer banyak kemauannya juga ya, Iya. tapi ya kita selalu Nyoba doang nggak coba. beli gitu. Ya, Oke. salah satunya mungkin itu juga, tapi maksudnya ya ada beberapa juga maksudnya ya sebagai kita kan we're selling a service juga ke mereka kan, Iya. ya jadi kita kadang-kadang suka ya menerima aja apa pertanyaan-pertanyaan sampai aneh-anehnya kayak gimana juga pasti kita Iya. menerima juga untuk membantunya gitu loh cari solusi. Oke gini deh, satu transaksi dalam satu single payment dalam sekali shopping berapa tertinggi Mas 2 tahun ini? Harus keluarin numbers ya. Kisaran juga boleh deh, di Ya atas begini. lumayan sih maksudnya Iya. in terms of numbers ya lumayan besar gitu loh. Iya. Aduh, aku tuh pengen tahu loh. Adalah pasti ya 1-2 customer yang punya transaksi sekali belanja cukup mengejutkan gitu ya di bola ya. Lumayan. Mas, nextnya akan seperti apa? Mungkin buka toko kalau yang research lagi itu di mana sih biasanya? Medan kah atau mungkin di mana gitu atau ada rencana lain? Untuk saat ini enggak sih, kita untuk offline store kita hanya di Jakarta sama di Surabaya Surabaya aja. aja, tapi kita juga mau membesarkan our online juga. Mhm. Soalnya kan sekarang ini ke depannya ya kalau misalnya kita lihat segala macam kan orang-orang udah pada online juga Iya. kan. Dan yang salah satu yang kita kasih adalah with our online store itu adalah convenience untuk mereka. Iya. Convenience in shopping, convenience in payment, convenience in everything, Iya. bisa di mana aja, bisa sebelum tidur misalnya kayak Iya. Mas Tommy bilang tadi ngeliat-ngeliat dulu kan, jadi bisa kapan aja gitu. Jadi kita akan mencoba membuat our online store lebih stronger lagi untuk itu. Siap. Kita tunggu ya gebrakan-gebrakan lain untuk menampung nih ya masyarakat Indonesia nih bola-bola people yang memang selalu cinta dengan luxury things Iya. gitu ya, barang-barang atau mungkin hasil-hasil desainer yang mungkin karena kita nggak bisa travel segala macam langsung meluncur aja ke bola karena sudah ada Iya. lebih dari 100 desainer yang otentik gitu ya, barang-barangnya bisa di-purchase melalui bola seperti itu. Kemudian payment gateway-nya dibantu sama Midtrans tentu saja. Terakhir, definisi laku Mbak Pijar. Laku itu apa sih Mbak Pijar? Laku itu Hmm. ketika bisa menggather Hmm. opportunity yang banyak, Iya. please customer yang banyak, Iya. dan juga mendapatkan repeat order. Iya. Itu laku. Customer Laku. banyak dan repeat order laku. Cakep. Bagus. Mas Zoy, laku tuh apa? Sudah jawab. Maksudnya again, Kalau dari kamu sendiri? apa untuk dari aku sih laku itu adalah ya pertama adalah customer satisfaction. Ya. Karena without them kita nggak bisa berjalan juga Ya. kan. Dan laku itu adalah kalau misalnya customer satisfied, mereka senang apa yang mereka beli, apa satisfied dengan service kita juga, Ya. itu yang membuat mereka kembali ke kita lagi. Itu yang artinya laku sih. 2 kata kunci sih, repeat order dan kembali lagi. Iya. Ya, Oh. itu salah Itu satu. yang penting ya Mbak. Penting. Iya, siap. Oke, tepuk tangan dong buat 2 narasumber kita. Ya ada Mas Zoy Rashid selaku Head of Marketing Communication dari Voila dan juga ada Mbak Pijar Amani selaku SMB Sales dari Midtrans yang sudah mencoba memberikan satu perspektif baru untuk teman-teman gitu ya, bahwa ternyata barang-barang branded dan juga luxury things ternyata masih oke loh marketnya selama 2 tahun terakhir ini, bahkan dalam kondisi pandemi pun ternyata Voila luar biasa sekali gitu dan menampung market ini gitu ya. Kita berikan solusi payment gateway yang tepat untuk mereka dan dibantulah dengan Midtrans ini sendiri. Dan juga jangan lupa nih untuk teman-teman Sobat Laku semua, Tommy ingetin juga bahwa selain obrolan kita hari ini ya yang bisa disimak di podcast Lika-Liku Laku Podcast kita edisi Ramadan kali ini di minggu ketiga Ramadan kali ini, Sobat Laku ini juga bisa juga ngikuti berbagai macam aneka kiat bisnis di bulan Ramadan di halaman yang tertera di bawah layar kalian ya. Coba udah dapat catatan apa saja tadi dari Mbak Pijar dan juga Mas Zoy, boleh di chat, dimasukin di kolom komen kita juga boleh gitu ya, dan juga mungkin misalnya ada pengalaman apa gitu ya, boleh juga bisa di-share ya. Mudik gak Mas Zoy dan juga Mbak Pijar? Mudik? Sama Jakarta. Ngurus aja. kerjaan, ngurus bisnis ya. Tadi harusnya jauh gini, Mas Tommy tahu dari mana saya punya kampung gitu. Saya orang kota kok disuruh mudik. Oh iya ya, untung nggak ngomong gitu. Ternyata orang Jakarta. Saya mudik ke Korea nanti. Oh, annyeong. Terima kasih banyak teman-teman, tepuk tangan dong buat Mas Zoy dan juga Mbak Pijar ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Sobat Laku, yang pasti insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Karena masih akan ada episode lain untuk edisi spesial Ramadan Lika-Liku Laku Podcast kita. Saya Tommy Prabowo pamit undur diri. Semoga semua yang sedang diperjuangkan lika-liku dari semua usaha dari Sobat Laku bakalan bisa dihadapin bareng-bareng. Jadi usahanya teman-teman bisa laku. Sampai ketemu lagi teman-teman. Stay safe.